buat yang nonton channelnya Yogi Selimau, ayolah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gangsternya Yogi Selimau, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat walafiat ya, amin. Geng, tema kita hari ini adalah tentang COD. Nah, kenapa saya tertarik mengangkat tema ini, geng? Karena saya merasa resah, merasa gundah galau merana, gegana. Baca. Terkait, kok tinggi banget bahasanya. Melihat video-video tentang COD yang beredar di sosial media beberapa hari belakangan ini ya, beberapa minggu belakangan ini. Jadi gini, geng. COD itu sendiri ya, teman-teman udah pada tahu ya, gangsternya Yogi Selimau pasti sudah tahu kalau kepanjangan COD itu adalah cash on delivery. Artinya pembayaran paket itu dilaksanakan ketika kita menerima paket yang kita pesan. Nah, tapi geng, kalau saya perhatikan ya, banyak masalah terjadi itu ketika paket itu datang, yang jadi sasaran adalah para kurir. Nah, ini yang salah kaprah, geng ya, kalau menurut saya. Karena yang harusnya dikomplain itu adalah sellernya atau penjualnya, geng. Dan yang menjadi catatan penting itu adalah buat para pembeli atau buyer, pembeli itu jangan lupa dan biasakan, budayakan membaca aturan dari COD itu sendiri. Nah, aturan COD yang saya tahu dan yang pernah saya baca, mungkin kalau gangsternya Yogi Selimau ada mengerti, memahami, mengetahui aturan-aturan yang lain, nah boleh silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jadi gini, biasanya kita itu membuka paket itu disaksikan bersama-sama dengan kurir. Pembeli dan kurir membuka paket itu bersama-sama. Jadi kalau memang ada barang cacat atau barang yang salah dikirim, misalkan kita pesan topi ternyata datangnya kos kaki, misalkan kayak gitu, nah itu bisa dikomplain, geng. Jangan udah kita bukanya di rumah, sudah kita bayar baru kita komplain. Nah, biasanya kayak gitu tuh yang agak ribet nanti urusannya di belakang. Bukan berarti tidak bisa, tapi ya itu tadi, kembali yang saya sampaikan di awal, biasakan membaca, budayakan membaca bagaimana aturan COD yang diterapkan oleh si seller atau penjual. Nah, yang kedua itu biasanya, geng ya, ketika kita membuka paket COD atau paket secara keseluruhan lah, biasakan itu memvideo. Nah, itu memvideo, dan yang paling penting, catatan paling penting itu adalah alamat resi itu jangan sampai rusak, diusahakan jangan sampai rusak. Kalau masalah kotak ya syukur-syukur pas bukanya itu bisa bagus. Nah, ya memang agak ribet, tapi ya seperti itulah yang namanya COD, geng. Saya menyampaikan ini bukan ada maksud apa-apa, ada tendensi apa-apa, tidak. Hanya saja ayolah kita jadi bangsa yang cerdas gitu. Nah, kita jadi bangsa yang maju. Jangan sampai hal-hal sekecil ini membuat kita terjebak di dalam ranah hukum. Ujung-ujungnya nanti kita membuat video pernyataan yang nyata itu adalah sebuah sanksi sosial, geng. Dan yang perlu saya tambahkan di sini adalah COD ini muncul ya karena untuk mengantisipasi, mungkin ya, untuk mengantisipasi terjadinya penipuan-penipuan. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Jadi sejarah saya dulu itu, geng, pernah kerja di salah satu ekspedisi ya pada tahun 2012 di Samarinda, Kalimantan Timur, dan itu memang saya bukan pegawai tetap dan bukan pegawai kontrak, saya freelance waktu itu di bagian inbound. Nah, ada pernah suatu kejadian, geng ya, ini sedikit bercerita, berbagi pengalaman. Ada seorang perempuan muda masih zaman-zamannya HP BlackBerry nih. Dia pesan BlackBerry dari luar kota. Begitu datang ngambil ke kantor, karena waktu itu masih ada yang namanya itu DS itu kalau nggak salah diambil sendiri. Jadi nanti di kotak paketnya itu, di bungkusan paket itu ada tulisannya DS, itu diambil sendiri. Nah, waktu itu si korban atau si wanita muda itu datang
membuka paket itu di tempat di kantor ya, waktu itu pas lagi jam saya kerja ya, jam sore. Nah, ternyata yang dibuka geng bukan HP, bukan BlackBerry seperti yang diharapkan, seperti yang sudah menjadi kesepakatan antara si dia tadi, si pembeli dengan si penjual. Yang datang malah kotak sabun. Waktu itu tahun 2012 itu dia pesen HP, handphone BlackBerry itu dengan harga 1 juta. Ya itu masih lumayan mahal sekali, nilai mata uang segitu cukup besar ya, 1 juta rupiah di tahun 2012. Nah, ini geng, kenapa saya ceritakan ini alasannya, mungkin alasannya kenapa COD atau cash and on delivery itu akhirnya diberlakukan, mengantisipasi yang namanya penipuan tadi geng. So, buat kalian teman-temannya gangster Yogi Selimau, buat yang nonton channelnya Yogi Selimau, ayolah kita menjadi orang-orang yang cerdas, biasakan membaca, budayakan membaca, dilihat dulu aturannya seperti apa ketika kita ingin melakukan transaksi atau pembelian sebuah barang melalui online shop atau ngirim-ngirim paket gitulah. Biasakan membaca dulu aturannya seperti apa. Dan buat para kurir, buat mas-mas kurir yang sedang berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk kebahagiaan keluarganya, tetap semangat. Jangan berkecil hati, mungkin dari semua kejadian ini akan ada hikmahnya. Demikianlah berat banget bahasanya. Cukup sampai di sini dulu konten hari ini. Kita akan kembali di konten-konten yang lain. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.